dulu. Mudah-mudahan salawat ini bertambah mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. وارزقني رزقا حلالا
Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami telah di akhirat-Mu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal muhabbatana ila rasulika karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa aghfirna bis-shalihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Hadi, Penasehat DKM Bapak Yani, beserta para pengurus dan jajarannya, juga para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, para ustazah yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, dan seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Kita berdoa, kita berharap kepada Allah, semoga nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan ini bertepatan dengan bulan Maulidnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema peringatan Maulid pada hari ini adalah masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau masuk surga dulu? Kurang kompak. Mau masuk surga? Tahu syaratnya masuk surga? Tahu syaratnya masuk surga? Syaratnya masuk surga harus mau mati dulu. Mau masuk surga? Mau mati? Enggak. Orang mau masuk surga nggak mati, lu bisa loncat untuk sekarang ke surga. Ya? Kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena kematian itu pasti terjadi. Maka kematian itu sepatutnya dipersiapkan. Bahkan orang-orang yang sudah memahami hakikat kematian itu justru dirindukan, karena kematian itulah awal kita berjumpa dengan kekasih abadi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Itu surat Al-Ankabut surat ke-9 ayat 5. Dan siapa yang mau berjumpa, bertemu dengan Allah, liqa Allah, maka sesungguhnya sesuatu yang pasti akan terjadi. Kalau bicara yang pasti akan terjadi pada diri kita apa? Kematian. Ya, al-mautu wa kullu nasi dakhil. Kematian itu ibarat pintu dan semua manusia akan melewati pintu itu.
Maka buat orang-orang yang al-arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, kematian itu justru diri duka, karena disitulah kita akan berjumpa dengan kekasih abadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk surga bersama Rasulullah ini tentunya kita harus memenuhi syarat-syarat. Gak mungkin dong kita mau masuk surga bersama Rasulullah sementara kita belum kenal Rasulullah. Nanti kalau ketemu Rasulullah bingung kita. Ya, loh kan saya gak hidup di zaman Rasul, Pak Ustaz. Saya gak pernah ketemu fisiknya Rasul. Emang kita gak pernah berjumpa dengan Rasul karena kita bukan umat yang hidup pada zaman Rasul. Tapi mengenali Rasul tidak perlu harus ketemu fisiknya. Mengenali Rasulullah kita bisa melalui, yaitu mengenal akhlaknya, mengenal perilakunya. Apa akhlak Rasulullah? Apa akhlak Rasulullah? Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Bunda Aisyah, engkau adalah istri Rasulullah, pasti engkau lebih tahu, lebih mengenal siapa sosok Rasulullah, karena Rasulullah satu rumah dengan engkau. Kan yang tahu suami pasti siapa? Pasti siapa? Pasti siapa? Kalau ibu kepengen mengenal dekat sama saya, tanya istri saya. Sudah kenal belum? Datang ke rumah kami. Pasti istri tahu lebih dekat siapa suami, dan begitu juga Bunda Aisyah pasti lebih kenal, lebih dekat siapa dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika Bunda Aisyah ditanya bagaimana kesan-kesan engkau tentang akhlak Rasulullah, tentang perilaku Rasulullah, Bunda Aisyah cukup menjawab dengan jawaban yang sangat singkat, khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah sempurna. Kata Bunda Aisyah, ini kata Bunda Aisyah, ketika Rasulullah itu dipandang, Rasulullah itu dilihat oleh siapapun, aku belum pernah melihat wajah Rasulullah ketika dipandang pasti Rasulullah selalu tersenyum. Akhlak bukan? Tersenyum akhlak bukan? Tapi kalau senyum sendirian, ya, habis dengerin pengajian maulid, salah satu akhlak Rasulullah mudah tersenyum. Akhirnya habis pulang pengajian dari masjid sampai rumah tersenyum sendirian. Di jalan ketemu orang, oh, mulai apa? Mulai apanya bu? Tidak usah disebut. Ya. Jadi ternyata kalau kita mengaku pecinta sunnah, pecinta Rasulullah, mulailah kita ikuti akhlak Rasul yang kecil-kecil itu dulu lah. Karena hari ini banyak orang teriak-teriak ikutin sunnah, bahkan mengklaim pengajiannya yang paling sunnah, ustadznya yang paling sunnah, yang lain itu bid'ah, selalu teriak-teriak sunnah, senyum aja susah. Ada orang di sini? Ya, ada. Ini saya cerita di Londo, jauh sini kan. Ya, pokoknya yang jelek-jelek di Londo, yang baik di sini. Setuju bu? Karena ada orang yang selalu ikuti sunnah, dan senyum aja susah. Satu masjid, satu saf saja kayak nggak kenal. Ada kayaknya? Nggak ada. Kalian senyum sendiri. Apa maknanya saya juga nggak tahu. Tapi kayak jawabannya ada. Tapi sekarang nggak mungkin ada. Ya, nggak ada. Ini pengajian bid'ah. Alhamdulillah nih, coba bu, kita pelan-pelan belajar dari akhlak Rasul yang terkecil. Dan ternyata setiap sunnah Rasulullah, walaupun senyum kan sesuatu yang sepele, sesuatu yang sangat kecil, ternyata senyum itu banyak kebaikan. Menurut riset, menurut penelitian dari ilmu kedokteran, orang yang mudah senyum itu 7 kali lipat akan lebih kuat untuk kena serangan penyakit. Jadi orang yang mudah senyum, insya Allah orang itu akan
ibu nggak bisa banyak sedekah dengan harta, cukup nyengir. Ada panitia pembangunan masjid ke rumah, assalamualaikum. Dari mana Pak? Ini Pak, panitia pembangunan masjid sebelah Pak. Ada apa ya Pak? Ini Bu, barangkali ibu punya sedikit harta, bisa menitipkan harta melalui kami. Karena ingat pengajian maulid bahwa senyum itu sedekah, akhirnya cukup dengan senyum saja. Terus kapan selesai pembangunannya? Jadi harus tahu tempatnya juga Bu, ya harus tahu tempatnya. Udah jelas pengemis datang ke rumah. Pengemis kalau ke rumah meminta apa Bu? Oh, begitu dia buka pintu, pengemis di luar rumah, dia cuma kata pengemis, aku gak butuh senyummu, aku butuh, kecuali kalau senyum sama suami, wajib itu butuh. Pernah gak senyum di depan suami? Sering, pasti kita uang belanja nambah. Ya Bu, ya iya. Jadi menurut ilmu kedokteran, ternyata senyum itu bukan hanya beribadah, bukan hanya berpahala, tetapi senyum itu ada dimensi medikal, baik buat kesehatan. Orang yang tersenyum Bu, maka saraf-saraf itu lebih rileks. Orang yang sering tegang, sering stres, 70% rentan kenapa? Penyebab penyakit itu datang 3, kata Ibu Sina. Pertama, karena faktor pikiran yang terlalu stres. Ya. Yang kedua, karena pola hidup yang tidak sehat. Ketiga, pola makan yang berlebihan. Yang paling tinggi menyumbang penyakit apa? Stres. Pikiran tegang terus. Ya. Itu 70% menyumbang penyakit. Ya. Maka Rasulullah menyuruh kita senyum supaya rileks. Ya, dan menurut pakar kecantikan, ini bukan menurut Pak Ustadz. Pakar kecantikan, orang yang tidak tersenyum 7 kali lipat lebih awet muda daripada yang mukanya cemberut. Apa? Mulutnya monyong kayak manusia. Ya, jadi kalau ibu kepengen mukanya awet muda, tidak perlu harus beli skincare yang mahal-mahal. Setuju nggak Pak? Setuju nggak Pak? Cukup aja senyum, awet muda. Ya, bisa awet muda. Gitu. Jadi ternyata sunnah Rasulullah kalau itu diamalkan bukan hanya berpahala di akhirat, tapi juga membawa kebaikan dalam kehidupan ini. Ya, nih kita mulai belajar dari sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Ya, kata Zaid bin Harisah. Nah, siapa yang tahu Zaid bin Harisah? Dapat dari dia nanti. Ayo siapa? Zaid bin Harisah itu. Ayo. Tidak usah nunggu pertanyaan nanti. Sekarang dapat dari dia. Nanti minta sama Pak Zaid. Ya. Siapa Zaid bin Harisah itu? Ayo siapa? Katanya cerita sama Rasul, sudah kenal sama keluarganya. Ya, kalau istrinya Ahmad Dhani sekarang siapa? Bilang artis aja apal semuanya. Ya, Zaid bin Harisah adalah anak angkat Rasulullah. Rasulullah tidak dikenali anak laki-laki yang hidup sampai usia dewasa. Rasulullah punya laki-laki, ada Abdullah, ada Ibrahim. Setelah diakikahi meninggal di waktu balita. Yang hidup sampai usia dewasa hanya perempuan, yaitu ibunda Fatimah Az-Zahra. Maka Rasulullah mengangkat anak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah satu rumah dengan Rasulullah. Pasti Zaid bin Harisah pun mengenal lebih dekat siapa itu Rasulullah. Kalau Zaid bin Harisah beda. Kalau Zaid bin Harisah ketika ditanya sama sahabat, wahai Zaid, bukan orang yang hidup satu rumah dengan Rasulullah, bagaimana kesan-kesan engkau tentang Rasulullah? Apa jawab Zaid bin Harisah? Kata Zaid bin Harisah, yang aku tidak pernah lupa dari Rasulullah. Aku selalu teringat, aku selalu terkenang dengan akhlak Rasulullah. Apa akhlak Rasulullah? Ketika Rasulullah itu
benar. Panggilan suami di belakang yang emang apa? Mana ya minuman kopi buat aku pakai nanya atau tempat? No. Ya Allah, ini kan hal yang kecil kan? Begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Dan kata Zaid bin Harithah menguatkan apa yang dikatakan Ibunda Aisyah. Kalau Ibunda Aisyah kan mengatakan tidak pernah wajah Rasulullah dilihat kecuali selalu tersenyum. Kata Zaid bin Harithah menguatkan ketika aku lagi banyak masalah, kata Zaid, maka aku memandang wajah Rasulullah langsung bilang masalah. Masya Allah. Gimana kalau Rasulullah sekarang ada kayak kita berebut supaya lihat wajahnya, langsung selesai masalah kalau kita banyak masalah. Ya. Jadi Zaid bin Harithah itu mengatakan ketika aku lagi banyak masalah, aku menatap, aku melihat wajah Rasulullah, langsung bilang masalah. Kalau kita sebaliknya, orang di luar tidak ada masalah, lihat tampang kita langsung datang masalah. Nah, itu bedanya, ya. Bedanya kita dengan Rasulullah, beda kelas. Ya, yang kira-kira ibu pada orang itu mereka kan memang. Bahkan kalau mengaji pakai absen dulu, ngomong siapa tidak ada siapa, enggak datang dulu. Emang apa sih? Kalau saya datang enggak datang, dikasih tahu enggak, sudah saya telepon yang enggak datang, dia sudah saya datang. Ini ada apa? Saya ada sesuatu. Begitu diyakinkan enggak datang bu, langsung juga saya berangkat ya. Begitu sudah di pengajian, dia di mana? Jadi kehadirannya kalau membawa masalah, kalau Rasulullah telah kehadirannya, kedatangannya menjadi solusi, menjadi penyelesaian dalam menghadapi masalah. Maka sampai dibuat syair dalam Al-Janji itu yang sering kita baca kan? Anta syamsun tarjudun. Mulut Pak Ustaz juga masih maaf, tapi kalau nggak mikir baru tapi senang kita ceramah kayak gini ya. Berarti sudah pada apa? Ya. Mungkin sudah banyak apa bukan kita jangan. Coba kita selam jalin. Lakum dinukum. Jangankan itu syair tadi ya, Quran aja bagian apa? Oh, di dalam syair itu dikatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isirun wa Anta isbahul suduri, salatullah. Rasulillah, salatullah. Ya Rasulullah, engkau seperti pelita matahari. Maksudnya apa itu? Matahari ini dibutuhkan semua makhluk yang hidup. Tanpa sinar ultraviolet matahari, maka kehidupan akan sirna. Begitulah kehadiran Rasulullah, seperti pelita matahari yang menghidupkan hati-hati manusia yang sudah mati. Anta badrun, ya Rasulullah, engkau seperti bulan purnama yang ketika malam gelap gulita akan menjadi cahaya yang indah dan mempesona. Anta nurun fawqa nuri, ya Rasulullah, engkau cahaya di atas cahaya. Ya, ibu-ibu, Rasulullah lahir itu 700 tahun setelah Nabi Isa wafat. Secara biologis 700 tahun baru lahir, tapi Nur Muhammad itu sudah diciptakan sebelum Allah menciptakan bumi langit sendiri. Waktu Nabi Adam di dalam surga, ini dalam satu riwayat,
Nabi Adam melihat di atas pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya sama Allah, ya Allah, itu siapa Muhammad? Bukankah aku awal manusia? Bukankah aku manusia satu-satunya yang ada di surga ini? Siapa itu Muhammad? Apa jawab Allah? Kalau bukan karena dia, aku tidak akan ciptakan engkau. Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah itu sudah dibuat sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Baru lahirnya 700 tahun setelah Nabi Isa itu wafat. Dan waktu Nabi Adam sendirian di dalam surga, ditanya sama Allah, ya Adam, afa'anta tasunu fil jannah? Apakah kamu sudah tenang, sudah bahagia di dalam surga? Wasakata Adam, Nabi Adam tersiap. Dan ternyata Allah tahu, ini kayaknya butuh pendamping. Ini bukti ya bahwa hidup itu tidak boleh tidak bisa sendirian. Jangankan di komplek, Nabi Adam di surga aja sendirian, dia belum mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Inilah kenapa manusia disebut makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, mesti butuh orang. Ibu bisa hidup di komplek sendirian. Ya, kalau marah, kalau bangun tidur itu enak. Ya, makanya hidup ini tidak boleh apatis. Dan ini juga akhlak Rasulullah. Rasulullah itu hidup selalu bisa berinteraksi dengan siapa. Rasulullah nggak pernah membeda-bedakan mana yang Islam, mana yang tidak Islam. Ketika Rasulullah dalam bermasyarakat, Rasulullah tidak pernah melihat perbedaan agama. Selalu yang Rasulullah adalah sisi kesamaannya, bahwa mereka manusia, Rasul pun manusia. Kalau Rasul disakiti nggak mau, maka Rasul pun nggak boleh menyakiti mereka walaupun berbeda agama. Turunlah ayat lakum dinukum itu kepada orang yang berbeda agama. Nabi nggak pernah membenci, Nabi nggak pernah menyakiti. Dari ini Bu, kita sama-sama Islam, Tuhannya sama, Nabinya, Qurannya, kiblatnya, pergi haji masih ke Mekah, belum kesentuh. Ini cuma ada gara-gara beda fikih, beda pemahaman, ribut sesama umat Islam. Ya. Hanya gara-gara beda pemahaman saja saling menyalahkan, saling menyesatkan, padahal yang disesatkan saudara muslimnya sendiri. Alhamdulillah nih. Yang lebih sedih lagi, saling mengkafirkan sesama muslim, takfirkan. Yang padahal dulu Rasulullah di Mekah mengislamkan yang kafir. Hari ini yang mengaku umat Rasulullah malah mengkafirkan yang sudah Islam. Padahal dulu Rasulullah mengislamkan yang Masya Allah. Jadi gak bisa kita tunggu apatis. Nabi Adam di surga aja gak bisa sendiri. Lalu ditanya, apakah kamu bahagia? Nabi Adam diam. Akhirnya Allah berikan pendamping. Begitu sudah diberikan pendamping Ibu Hawa, lalu Allah katakan, wahai Adam, jangan kau sentuh Ibu Hawa sebelum kau membayar mas kawinnya. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Allah, mas kawinnya apa? Maka Allah menjawab, bacakan sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nabi Adam aja bukan umatnya Rasulullah, diperintahkan oleh Allah SWT. Dan itu menjadi mas kawinnya waktu menikahi ibunda Hawa. Ini menunjukkan apa mulianya amalan sholat. Jamaah sekalian, Allah SWT. Lalu kembali kepada akhlak Rasulullah tadi. Ya, coba kita lihat dalam Al-Quran di surat At-Taubah surat 9 ayat 128 sampai 129. Kalau tadi kan riwayat-riwayat hadis dari Bunda Aisyah dan Zaid bin Harisah, ini langsung bersumber dari Al-Quran. Karena kuluk Al-Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. At-Taubah surat 9 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا At-Taubah surah 9 1 2 8. Ini ngomong pengajian itu sampai jam berapa? Ya karena kata Pak Haji waktu saya ceramah di sini yang dulu kan saya penuh dulu ya. Jadi saya menasihati khusus pengajian hari ini selesainya maghrib insyaallah. Setuju? Luar biasa. Semangatnya ini gaspol ya. Jadi yang mau sampai maghrib silahkan sampai maghrib. Habis ini Pak Ustaz pulang. Jamaah sekalian, ayo kita renungi surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan berita tentang lahirnya Rasulullah itu sudah disampaikan oleh Nabi Isa sebelum wafatnya. Ya, Nabi Isa itu Nabi yang dekat dengan posisi Rasulullah. Setelah Nabi Isa wafat, usianya berapa Bu? Ada yang mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 34 tahun Nabi Isa wafat. Ya, di banyak orang-orang baik, orang umurnya pendek-pendek. Makanya jangan jadi orang itu yang ngomong. Asal ngomong aja ya. Iya betul loh Pak Ustaz. Asal macam yang baik, orang pendek umurnya Pak Ustaz. Yang brengsek, nama panjang. Kenapa Bu? Kok yang brengsek panjang umur? Itu karena Allah saya masih ngasih kesempatan untuk memperbaikan. Ya, lah yang baik kok pendek? Karena Allah tahu kalau dikasih panjang umur belum tentu lebih baik. Mumpung masih baik, diambil oleh Allah biar selamat. Ya, maka kalau ibu kepengen jadi orang baik, langsung ada diam dengan ibu. Bu, kaget apa jawab ya, ibu, ibu usia berapa? Di atas 80 tahun. Masya Allah, 84 tahun Pak. Berapa? 80. Saya doakan pada umur yang lain pada nanti. Enggak. Insya Allah berkah ya. Berkah ya. Insya Allah. Resepnya apa? Masih sehat, mata masih kata-kata. Masya Allah. Iya. Jadi kalau kita kembali pada ayat tadi, surat berapa tadi? At-Taubah 128, kelahiran Rasulullah itu sudah diberitakan oleh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa wafat 700 tahun baru lahir Nabi Muhammad. Itu direkam dalam Al-Quran, dalam surat As-Saff, surat 61 ayat 6. Itu direkam dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma jaa
Jadi Nabi Isa pernah mengatakan, aku anak Tuhan yang benar, aku utusan Allah, sama seperti utusan-utusan sebelumku, membenarkan kitab Taurat dan memberi kabar gembira akan lahirnya seorang Nabi setelah Nabi Isa yang namanya Ahmad Muhammad. Hebat ya Rasulullah. Sebelum lahir kita tahu, ya, ibu tahu, ibu begitu lahir, baru kan Pak RT tahu kan, baru Pak RW tahu. Ini ada orang belum lahir tidak dikasih tahu. Itulah kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayangnya ketika Rasulullah lahir ke dunia, ahli kitab yang masih hidup pada masa itu tidak menerima kehadiran Rasulullah. Mereka malah mengatakan, ada sihrun mubin, yang lahir tukang sihir. Nabi Muhammad yang tukang sihir. Kenapa? Karena mereka ahli kitab yang hidup pada masa itu tidak mengakui istri Nabi Ibrahim yang bukan Ibu Sarah. Kan istri Ibrahim ada dua kan? Ibu Sarah sama Ibu Hajar. Ibu Sarah melahirkan anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan anak lagi namanya Yakub. Nama lain Nabi Yakub itu Israel. Makanya kalau ibu berdoa jangan gini, ya Allah hancurkan Israel. Israel itu Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub itu Israel. Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Dari sinilah Bani Israel. Seperti Bani Adam, berarti keturunan Adam. Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub melahirkan keturunan sampai akhirnya pada Nabi Isa alaihissalam yang diterima oleh orang-orang Bani Israel itu anak-anak yang lahir jalur dari Ibu Sarah. Hanya cuma sampai Nabi Isa. Sementara Nabi Muhammad itu lahir dari istri Nabi Ibrahim yang namanya Ibu Hajar. Ahli kitab tidak menerima Ibu Hajar karena dianggapnya Ibu Hajar itu istri yang tidak sah. Kalau sekarang tidak sah itu apa? Pelakor. Ya, pelakor. Dari Ibu Hajar melahirkan putra namanya Ismail. Nabi Ismail tidak keturunan dari Bani Israel, tapi keturunan dari Ibu Hajar. Dari Nabi Ismail melahirkan keturunan sampai akhirnya pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Orang-orang Bani Israel itu tidak mau menerima Nabi selain Bani Israel. Ngapain saya harus menerima Nabi bukan dari Bani Israel? Muhammad itu dari bangsa Arab. Jadi ada faktor kedengkian. Karena dengki itu mereka tidak menerima Rasulullah beserta ajaran agama. Itu sejarah. Dan itu direkam dalam Quran. Kalau ibu buka ada dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahi Islam wa mahtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah dalam agama Islam dan mereka ahli kitab umat-umat Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tidak berselisih kecuali setelah mereka mendapatkan pemahaman tentang ilmu. Tetapi karena faktor kedengkian mereka tidak menerima kebenaran. Dengki, kenapa sih kok Muhammad lahir bukan dari Bani Israel? Kenapa sih kok dari bangsa Arab? Itu yang membuat mereka tidak menerima keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan dengki, jangan apa itu sifat dengki? Senang lihat orang susah lihat orang ada tetangganya ada penerima langsung meriah. Dengar berita tetangga mulu di TV 100 in layar lancip langsung pingsan. Dengar berita lagi tetangga sebelahnya beli gelang satu sikut. Satu apa? Kalau ke pengajian dipakai semua dan sengaja goyang-goyangin terus biar orang tahu kedengaran suara kunci. Ya masih kurang mantap juga TV-nya juga dikasih
biar kelihatan begini, assalamualaikum. Jadi jangan punya sifat dengki. Sifat dengki itu menutup hidayah, menutup kebenaran. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada taqulul hasanat kama taqulun nar al hatab. Jauhilah sifat dengki, karena dengki itu bisa menghapus kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ibu punya amal sebesar gunung, di hati ibu ada sifat iri, ada sifat dengki, terhapus amal kebaikan. Rugi nggak? Terhapus. Maka jangan ada sifat ini, ya Bu ya. Jangan ada sifat dengki. Ya, kalau orang lain dapat kenikmatan, nggak usah dicurigai. Ya tetap salah. Kayaknya bisa begitu, bisa begitu. Jangan-jangan dia tuyul. Orang ini kan begitu. Jangan-jangan korupsi. Ya kan? Itu menghapuskan amal kebaikan. Yang kedua, sifat dengki menutup kebenaran. Seperti orang-orang Bani Israil, karena dengki dia tidak bisa berbagi. Maka jangan sampai ada sifat dengki. Dan ini juga akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lanjut ya, 128 tadi At-Taubah. Apa akhlak Rasulullah SAW? Yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu nggak bisa lihat umatnya menderita. Masya Allah. Rasulullah mampu melihat kita ini menderita. Walaupun Rasul dalam keadaan susah, Rasulullah nggak bisa lihat umatnya susah. Rasul selalu berdoa sama Allah, ya Allah, andai menurunkan kesusahan-kesusahan pada umatku, maka ya Allah turunkan semua kesusahan kepadaku saja ya Allah. Yang penting umatku merasakan kesusahan itu. Masya Allah. Seluruh waktu dan hidupnya Rasulullah yang dipikirkan hanya kita umatnya. Ya, kita pernah mikirin Nabi kan? Bu, pernah mikirin Rasulullah nggak? Udah nggak kenceng disebut. Rasulullah itu seluruh waktu dan hidupnya itu dihabiskan untuk selalu memikirkan keselamatan umatnya. Bahkan Rasulullah mencintai umatnya melebihi dari mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Azizun alaihi ma anittum. Ya. Lalu yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah selalu memikirkan keimanan dan keselamatan umatnya. Rasulullah tidak mau masuk surga sendirian. Rasulullah ingin masuk surga bersama umatnya. Ya. Dalam satu riwayat, Rasulullah ketika datang hari kiamat, maka Rasulullah dipersilahkan untuk masuk surga terlebih dahulu. Rasulullah minta izin kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan aku ke surga dulu ya Allah, sebelum aku memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umat yang mencintai aku. Ya Allah, hidup Rasulullah mikirin kita, mau meninggal juga yang dipanggil-panggil siapa Bu? Kita. Biasanya orang kalau mau meninggal yang dipanggil pasti siapa? Nih, mau meninggal pasti dipanggil suaminya pasti. Ya, kalau itu meninggal yang dipanggil pasti anaknya. Tapi Rasulullah ketika mau meninggal, yang keluar dari mulut Rasulullah bukan manggil-manggil anaknya, bukan manggil-manggil istrinya, tetapi yang dipanggil adalah ummati, 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 umatku, umatku. Yang teringat masih kita. Padahal orang di saat sekarat itu, kan orang itu dalam keadaan yang sangat krusial, masih mikirin kita. Ya. Dan nanti pada hari kiamat, Rasul pun juga melepaskan tanggung jawabnya. Rasulullah masih berusaha untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada umat yang setia mengikutinya. Ya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat memandang wajahmu ya Rasul, dan pasti mengalir air mataku
Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah memandang wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah selalu memikirkan keimanan dan keselamatan umatnya. Harisun alaikum. Selama 23 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, Rasulullah selalu mendakwahkan iman. Kenapa mendakwahkan iman? Karena Rasulullah tak mau umatnya tidak selamat di akhirat. Rasulullah sampaikan iman itu, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah, engkau akan selamat. Itu didakwahkan Rasulullah selama 23 tahun. 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun Nabi berdakwah di Madinah. Yang didakwahkan cuma satu, agar manusia mengenal Allah, agar manusia beriman kepada Allah. Maka disinilah pentingnya apa Bu? Iman. Emang seperti apa sih Pak Ustaz iman itu? Al-iman asasuddin, al-iman asasul hayat. Iman itu pondasi dalam hidup manusia. Bu, ini masjid dikatakan bagus, dikatakan indah, bukan karena bangunan fisiknya, bukan karena desainnya. Ini masjid dikatakan indah, dikatakan bagus ketika pondasinya itu kuat. Gambarnya sih bagus, tapi pondasinya rapuh, sedikit kena guncangan, roboh lagi masjid. Maka pondasi hidup kita ada di iman. Jadi kalau iman kita kuat, insya Allah kita tidak akan cengeng dalam menghadapi itu. Kalau iman kita kuat, kita akan tahan uji, kita akan tahan batin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujian kita belum seberapa. Coba lihat ujiannya Rasulullah. Dari lahir sudah diuji, tidak punya ayah. Sekarang juga banyak orang lahir tidak ada ayah. Tidak kasus. Lahir ke dunia dan tidak punya ayah. Usia 6 tahun Bu, Nabi mulai tanya-tanya sama ibunya. Mi, itu teman-temanku pada punya ayah, kok aku gak punya ayah? Padahal dia tahu. Di mana ayahku Mi? Kata ibunda Mina, ayahmu sudah meninggal dunia. Ayahmu sudah wafat. Lalu Muhammad kecil nanya, aku mau datang ke kuburan ayahku. Maka berangkatlah seorang ibu dibantu dengan pembantunya namanya Kalimatus Sa'diyah, berangkat menuju makam suaminya, makam bapak Rasul. Di tengah jalan ibunda Aminah sakit lalu meninggal dunia. Masya Allah. Ini belum sampai ketemu kuburan bapaknya, ibu yang di dekatnya pun diambil oleh Allah Subhanahu. 6 tahun tidak ada ayah, 6 tahun tidak ada ibu. Bisa bayar itu anak sekecil itu. Ini obat kangen sama ayahnya belum terobati, justru ibunya yang mendampinginya diambil oleh Allah Subhanahu. Akhirnya Nabi pun tetap ziarah ke makam ayahnya. Setelah itu dia tidak pulang, karena merasa tidak ada siapa-siapa. Maka dirayu oleh mbahnya yang namanya Paman Abdul Muthalib. Itu mbahnya Rasulullah. Dirayu, ayo nak, cucu ikut aku saja. Ya. Lalu ikutlah dengan mbahnya
selama 2 tahun, mbahnya pun meninggal dunia juga. Masya Allah. Lalu ikut pamannya Abu Thalib. Abu Thalib bukan paman yang beriman kepada Allah dan dia bukan orang kaya. Akhirnya Rasulullah usia 9 tahun sudah kerja menggembala kambing. Coba bisa 9 tahun gembala. Hari ini boro-boro anak 9 tahun gembala kambing, lewat kandang kambing aja ini. Ya Rasulullah. Maka kenapa Rasulullah dalam hidupnya itu kok tahan banting, tahan kunci? Karena apa? Karena Allah sudah mendidik Rasulullah supaya hidup ini bergantung kepada Allah. Maka diambil orang terdekat Nabi supaya Nabi tidak bergantung sama ayahnya, sama ibunya. Itu dari kecil sudah ditanamkan. Ya, tidak ada seorang pelaut itu dikatakan kuat dengan ombak yang tenang. Pelaut itu akan dikatakan kuat ketika dia sudah melewati ombak yang besar. Ya, Rasulullah diambil ayahnya, diambil ibunya, supaya apa? Rasulullah bergantungnya kepada Allah. Coba kalau Rasulullah diasuh sama ayah dan ibunya sangat besar, nanti Rasulullah jadi anak mami, nanti Rasulullah jadi anak papi, dikit-dikit enggak begitu. Ketika Rasulullah menghadapi masalah, yang dipanggil bukan mamanya, bukan bapaknya, karena udah nggak ada. Yang dipanggil adalah Allah Sang Memberi kehidupan. Itu yang membuat Rasulullah kuat. Maka ketika iman kita kuat, insya Allah hidup kita akan cengeng. Ya, orang kalau imannya baik, insya Allah hidupnya akan mudah ikhlas seperti Rasulullah. Ya, dan ciri-ciri orang ikhlas itu tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui ketakutan dalam menghadapi hidup. Ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup? Hidup kita sudah diatur oleh Allah, kita tinggal menjalani saja. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Hidup ini bukan maunya kita, Bu. Hidup ini hakikatnya bergerak mengikuti gelombang takdir Allah. Jalan aja hidup ini. Inilah kenapa Rasulullah itu menjadi manusia yang tegar, yang kuat, karena Rasulullah punya sandaran vertikal kepada Allah. Ya, maka kalau Bapak Ibu kepingin tahan uji, tidak mudah mewah, mewek. Ada sebenarnya mewek di sini. Yang biasa mewek siapa? Bapak. Ya. Kalau ibu senang nonton bola. Kembali. Bu, Rasulullah kenapa kuat dalam menghadapi apapun ujian-ujian itu? Karena Rasulullah selalu berusaha untuk melibatkan Allah. Maka dalam kondisi apapun jangan lupakan Allah. Ya Bu ya, jangan meninggalkan Allah. Di saat susah ingat Allah, di saat senang ingat Allah. Tanggal muda ingat Allah, tanggal tua ingat. Lagi sendiri jangan lupakan Allah. Lagi banyak jangan juga tinggalkan Allah. Kalau Allah selalu kita ingat, Allah pun akan ingat kita. Hidup ini harus selalu bersama Allah. Itulah kekuatan Rasulullah ada dalam keimanannya. Orang kalau imannya baik, pasti orang itu akan survive dalam menghadapi semua kehidupan. Orang kalau imannya baik, pasti mudah ikhlas. Ikhlas mendatangkan kekuatan. Makanya kalau ada orang mengaku beriman, tapi kok masih stres, berarti masalahnya ada di imannya, bukan pada problemnya. Hari ini kan kalau orang stres, kalau disalahin masalahnya, Pak Ustadz sih tidak alami masalah saya. Ini masalah saya berat, Pak Ustadz, makanya saya stres. Jadi seolah-olah stres karena masalah, padahal faktanya tidak ada orang itu yang tidak ada masalah. Kenapa yang stres cuma kita? Memang yang lain tidak ada masalah. Rumah tangga yang hebat bukanlah rumah tangga yang tak ada masalah, tapi rumah tangga yang hebat adalah rumah tangga yang mampu melewati masalah. Setuju? Setuju? Memang ada masalah rumah tangga. Jangankan kita yang rumah tangga orang biasa, sekelas rumah tangga Rasulullah pun ada masalah. Ada ujian. Jadi kalau ada orang aku beriman, kok masih stres menghadapi masalah, berarti masalahnya ada di imannya. Imannya yang perlu dicas, perlu dikuatkan. Ya, jangan pernah menyalahkan
ini memang selalu diwarnai masalah. Sampai Nabi mengatakan, kalau kita sudah menyelesaikan satu masalah, siap-siap menghadapi masalah yang berikutnya. Tidak ada hidup ini yang lepas dari masalah. Jadi kalau itu pengen Pak Ustaz, aku tuh kepengen hidupku senang terus Pak Ustaz. Ibu salah, terus yang senang terus itu nanti di surga. Pak Ustaz, hidupku tuh Pak Ustaz susah terus. Gak mungkin, yang susah terus itu di neraka. Ini bukan neraka, dunia bukan surga, dunia juga bukan neraka. Maka dunia ini mewakili dua isi tadi. Kadang senang, kadang susah, itu biasa. Kadang hidup ini tersenyum, kadang hidup ini menangis, itu biasa. Yang enggak biasa itu kalau ibu tersenyum terus. Coba tersenyum terus. Ya, mesti ada senang, mesti ada susah. Betul nggak Bu? Ada orang yang hidupnya senang terus, nggak mungkin. Orang kalau senang terus lupa diri, makanya Allah kadang kasih ujian kesulitan. Biasanya orang kalau susah, dia mudah ingat sama Tuhan. Betul nggak? Coba tanggal tua itu, doanya panjang lebar. Ya kan? Karena biasanya orang kalau susah, itu mudah dekat sama Allah. Tapi begitu dihilangkan kesusahannya, Allah dinolong sekian. Oke ya, itu sifat Rasul yang kedua. Lalu yang ketiga, wal mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu selalu berkasih sayang kepada sesama orang-orang yang beriman. Jangankan sama orang yang jelas-jelas beriman, dan sama orang yang tidak beriman saja Allah pernah membenci. Ya, Bapak Ibu pernah dengar kisah ketika Abu Jahal sakit. Siapa Abu Jahal? Siapa Abu Jahal? Itu paman Rasulullah yang paling membenci Rasulullah. Bahkan Rasulullah misalnya barangkan di Mekah, barang siapa yang bisa membunuh ponakanku Muhammad akan aku kasih unta 100 unta. Begitu bencinya Abu Jahal sama Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar berita Abu Jahal itu sakit, yang memang pertama kali ke rumah adalah Rasulullah SAW. Siapa Abu Jahal? Bukan orang Islam, musuhnya Nabi, pembenci Nabi. Tetapi ketika Abu Jahal sakit, yang memang pertama kali ke rumah adalah Rasulullah SAW. Kalau kita ibu dibenci sama orang, lalu orang itu kena musibah, apa kata ibu? Apa kata ibu? Dikasih tahu bu itu si Markona. Badan Markona kan? Yang repotnya kalau ada Markona. Itu si Markona bu. Kenapa? Jatuh dari motor. Kalau dinanya lagi, syukurin. Wah. Terus gimana? Itu jempolnya patah di hatinya. Kenapa cuma jempol saja? Rasulullah tidak begitu. Begitu dengan berita Abu Jahal sakit, langsung Rasulullah SAW nalurinya terpanggil. Dia paman. Rasulullah tengok Abu Jahal. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah, Masya Allah ya Rasul. Itu Abu Jahal orang yang paling membenci engkau. Kalau pakai bahasa kita, ngapain sih? Biarin aja dia sakit. Apa kata Rasulullah? Aku menengok Abu Jahal. Yang aku benci dari pamanku itu hanya kelakuannya. Aku tidak pernah membenci orangnya. Masya Allah. Hari ini kalau kita benci sama orang, dua-duanya kelakuannya kita benci, orangnya juga kita. Padahal Rasulullah kalau membenci orang, yang dibenci cuma kelakuannya. Nabi tidak pernah membenci orang itu karena orangnya. Makanya Abu Jahal sakit, ditengok kan orangnya. Yang dibenci apa? Kelakuannya. Dan kelakuan itu bisa berubah. Ketika dia sudah baik, langsung dibenci. Ya. Dan inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada satu riwayat lagi. Jangankan sesama manusia, anak hewan, Rasulullah aja selalu punya sifat penyayang. Rasulullah itu di rumahnya banyak
Banyak apa? Kucing. Suatu saat Rasulullah tidur di rumahnya, maka salah satu kucing datang kepada Rasulullah. Dengan tenangnya kucing itu tidur di lengan baju Rasulullah. Rasulullah lagi tidur gini kan, kucing datang lengan baju Rasulullah jadi bantalnya kucing. Lalu Rasulullah mau bangun, lihat kucing masih pules tidurnya. Rasulullah itu nggak berani gerakin tangannya karena takut kucing terbangun dari tidurnya. Masya Allah. Kalau itu gimana? Lagi tidur ada kucing dapat? Ya kan? Enak banget tangannya. Lalu Rasulullah mikir, gimana ya supaya saya bangun, saya berdiri tapi kucing nggak terbangun? Kan bingung Pak. Kalau Rasul berdiri pasti ngangkat tangan. Sementara Rasulullah memikirkan tidurnya kucing. Aku nggak mau diganggu saat aku tidur. Aku pun nggak boleh mengganggu kucing ini tidur. Siapa tahu kucing ini lagi mimpi pacaran sama kucing tetangga. Terus diganggu kan? Akhirnya Rasulullah cari ide. Rasulullah berani menggerakkan tangannya, Bu. Dan akhirnya Rasulullah dapat ide. Apa ide Rasulullah? Rasulullah minta diambilkan gunting kalau sekarang. Diguntinglah oleh Rasulullah, dilepaslah kancingnya, lalu ditarik tangan Rasulullah pelan-pelan. Rasulullah dibangun, kucing pun tidak terbangun dari tidur. Masya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepada kita. Bu, kalimatnya sayangi yang di bumi, nanti yang di langit akan menyayangi kita. Hari ini kita minta disayangi oleh Allah, tapi hari-hari kita menebarkan kebencian pada orang lain. Gimana tuh? Hari ini kita minta dicintai oleh Allah, tapi hari-hari kita menebarkan permusuhan dengan orang lain. Maka kenapa Islam itu menganjurkan silaturahim? Bu, tujuan silaturahim itu bukan hanya sekedar ketemu fisik. Mau kemana Bu? Itu mau ke masjid, ada maulid, mau silaturahim. Ya, akhirnya di masjid fisiknya berdekatan, tapi hati masih berjauhan. Silaturahim belum. Ketemu orang salaman tangan, sampai salaman tangannya 3 jam. Tapi hatinya masih bermusuhan. Silaturahim enggak itu? Belum. Itu silaturahim basa-basi, itu silaturahim KW. Kalau silaturahimnya basa-basi, silaturahimnya KW, nanti surganya juga surga. Seperti itu kalau surga KW. Maka silaturahim yang diajarkan oleh Rasulullah bukan sekedar makna fisik, bukan sekedar ketemu fisik, tapi silaturahim yang diajarkan Rasulullah adalah menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan kepedulian, menumbuhkan persaudaraan, menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Kalau hidup ini sudah kita saling berkasih sayang, yang turun adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. Tapi kalau di muka ini manusia sudah terjadi permusuhan, maka Allah pun akan menunda rahmat kasih sayang. Ya Bu, sedih kan Bu kita dengar berita akhir-akhir ini terjadi kekerasan di mana-mana. Ya, kalau dulu kita pernah dengar berita kekerasan itu di terminal, ya kan, di pasar, ya, di tempat-tempat yang memang semua orang menggunakan ototnya, tempat-tempat yang keras. Kalau itu terjadi kekerasan, ya mungkin sesuatu yang bukan saya anggap biasa, tapi ya bukan sesuatu yang aneh. Tapi kalau hari ini kekerasan sudah terjadi di mana-mana, baik kekerasan verbal maupun non verbal. Hampir kita itu memberitakan terjadi kekerasan di sekolah, di pesantren, video-video viral, anak santri pukulin temannya sendiri, itu terjadi di pesantren. Bahkan yang terakhir itu ada seorang ibu di mana, di Jawa Timur, benar. Ada seorang ibu, ada masalah rumah tangga, ada masalah dengan suaminya.
racun buat ibunya sendiri. Dan yang lebih miris, saat anaknya itu sudah meminum susu itu, lalu dalam keadaan sekarang, si ibu ini tuh dengan tenangnya mengambil gambar anaknya yang lagi sekarang. Ya, masalahnya sama suaminya, mungkin ada di pikirannya, biar anaknya tetap racun tinggalnya. Mungkin mau dikirimkan sama suaminya. Masya Allah, seorang ibu sudah hilang kasih sayang. Ada apa? Ya, seorang macan yang begitu ganas tadi. Apa ini? Sampai mana ini? Sampai mana? Ya, kamu dengar tadi kan? Jadi Pak Ustaz, sini pulang tapi ibu sampai mana? Ya, setuju kan Bu? Sampai mana ya? Luar biasa. Ya, tuh kan? Tidak usahnya buru-buru supaya lama. Sekarang usahanya santai-santai suruh cepet-cepet. Ya, lanjut. Dikasih pengumuman 5 menit lagi. Ya, 5 menit. Sampai mana tadi? Enggak lupa kan? Oh ya. Kenapa dunia ini kok sering terjadi kekerasan itu? Di mana hati manusia? Ya, inilah yang menyebabkan kenapa Allah itu banyak menurunkan bencana karena kelakuan manusia. Kenapa Allah itu banyak menurunkan bala? Kenapa Allah itu menurunkan apa? Siksanya itu karena manusia yang mengundang murka dan siksa Allah. Ya, makanya tuh ada 3 amalan untuk meredam murka Allah, untuk menutup celah ayat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Inni la'ahamu min ahli al-ardi adaban, walakin nadhuru ila amin buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina fil ashab la rafa'tu lahum al-adab." Ada 3 amalan yang meredam murka Allah. Inilah ahamu min ahli al-ardi adaban. Ketika aku melihat manusia yang sudah banyak dosa, banyak maksiat, maka Allah kepingin menurunkan azabnya, menurunkan bencana. Tapi ketika Allah mau menurunkan bencana, walau kita dulu ila amil buyuti, Allah masih melihat ada orang-orang yang memakmurkan masjid. Walau ta'abbina fi, Allah masih melihat ada orang yang mencintai karena Allah. Lalu wal mustaghfirina fil ashab, Allah masih melihat ada orang yang membaca istighfar, minta ampun di saat orang terlelap tidur. Lalu faktu lahul adab, aku angkat azabku itu, aku gak jadi turunkan ke muka bumi. Dengan kata lain itu, ada 3 amalan yang meredam murka. Pertama apa? Makmurkan masjid. Jangan masjid kami cuma maulid saja. Ya, jangan masjid kami cuma sholat Jumat saja. Yuk ramaikan masjid. Masih ingat gak waktu Covid yang lalu? 2 tahun waktu kita gak boleh ke masjid. Rindu kan kita ke masjid kan? Nah, giliran sekarang Covid gak ada, tetap aja gak ke masjid juga. Ya, apa mau ada Covid terus? Ya, yuk ramaikan masjid. Ya, fa'idha ra'aitumur rajula ilal masajid fastajbidu bil iman. Kalau ada orang yang senang memakmurkan masjid, saksikan dia adalah orang yang beriman. Lalu bagaimana yang akan beriman tapi tidak senang ke masjid? Berarti ada masalah dengan iman. Yang lebih sedih lagi, sesekalinya ke masjid, disolatin di masjid. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. At-Taubah 18. Orang yang memakmurkan masjid itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Bu, ibu pernah dengar kisah seorang sahabiah, seorang wanita di zaman Rasul yang namanya Ummu Mahjan. Pernah dengar kisah belum? Kalau udah saya ceritain. Ini sebetulnya rahasia. Kalau nggak di sini saya kasih tahu. Ummu siapa? Ummu Mahjan. Ini untuk menyemangati para pengurus masjid, Pak. Ummu Mahjan itu seorang ibu-ibu yang pekerjaannya tukang sapu masjid. Tukang sapu, kalau sekarang berarti marbot. Suatu saat Rasulullah ketika ke masjid, Rasulullah tidak melihat Ummu Mahjan. Lalu Rasul tanya sama sahabat, wahai
wahai sahabatku, kemana kamu manja? Kok aku nggak melihat dia lagi di masjid? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, umum manja telah meninggal dunia. Lalu apa sikap Rasul? Fabakan Nabi bakaan syadidah. Rasulullah menangis dengan tangisan yang sangat hebat. Lalu Nabi mengatakan, kenapa engkau baru kasih tahu aku sekarang? Apa gara-gara umum manja itu bukan orang kaya? Apa gara-gara umum manja itu bukan pejabat? Lalu engkau akan sepele. Lalu Rasulullah minta sama sahabat, antar aku ke kuburannya. Dan begitu sampai ke kuburan umum manja, Rasulullah menolakkan jenazah. Satu-satunya sahabat, satu-satunya sahabat yang disolatin di atas kuburannya adalah Ummu Majah. Ada apa dengan Ummu Majah? Karena Ummu Majah adalah seorang wanita yang hatinya mencintai masjid. Hanya cuma tukang sapu masjid menjadikan Ummu Majah mulia di mata Rasulullah. Lalu bagaimana dengan pengurus-pengurus masjid? Ya, siap jadi pengurus masjid semuanya? Nah, tuh Pak Daftar semuanya jadi pengurus masjid. Ya, kalau kita mengurus rumah Allah, yakinlah rumah tangga kita akan diurus oleh Allah Subhanahu wa. Yang kedua, wal mutahabbina fi meredam muka Allah adalah cinta mencintai karena Allah, saling asa, saling asih, saling pakai hak, saling asuh. Udah ngomong asuh ya Pak Ustaz, asuh. Tahu asuh, asa, asih, tebarkan kasih sayang. Ya Bu ya. Lalu yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, membaca istighfar di waktu orang telah tidur. Itu mereka. Nah, langsung saya tanya, nggak usah menunggu pertanyaan dari Ibu. Yang bisa langsung dapat door prize. Ya, Ibu mau door prize kan? Mau hadiah kan? Kalau jamaah nggak bisa jawab, berarti door prize yang buat Pak Ustaz. Setuju? Langsung saya tanya, apa amalan yang bisa meredam muka Allah? Ayo, tuh. Ayo cepat, jangan lihat catatan, jangan lihat catatan. Kasih. Ayo, cepat. Ayo, ibu-ibu di belakang, ya. Jangan lihat contekan, nggak boleh lihat contekan. Lihat Pak Ustaz, Jangan lihat amalan yang bisa meredam murka Allah. Satu, memakmurkan masjid. Betul. Kedua, saling asal-asal dan asuh. Pakai hak. Nah, jangan asuh. Oke. Lalu yang ketiga, beristighfar jika orang-orang nah, dapat hadiah. Oke, alhamdulillah. Tinggal rezeki itu teman-teman. Dan ya. Ayo berdiri di foto nanti masuk di ayo siap-siap lainnya dapat pertanyaan lagi Bu. Jadi jangan jamaah yang bertanya Pak Ustaz aja ya, ini ngantuk apa enggak gitu loh ya. Ayo, alhamdulillah. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapa anak angkat Rasulullah? Cepat. Ibu, tak dulu. Maju sini. Ayo. Siapa anak angkat Rasulullah? Tunggu. Ya. Siapa anak angkat Rasulullah? Zaid bin. Tuh. Cerah. Binnya tadi apa binnya? Bin? Oh, itu jadi dari Malaysia itu penyanyi itu. Zaid bin? Belum pas. Zaidnya sudah benar, binnya belum pas. Mohon maaf itu ya. Nah, ayo siapa yang tadi. Ayo Bu. Zaid bin Alisa. Sebentar. Zaid bin Alisa. Alisa.
bin Aisyah. Zaid bin Aisyah. dan belum masuk ke. Ayo siapa? Ayo. Zaid bin Aisyah. Ayo siapa lagi? Yang sebelah kanan. Siapa Bu? Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah. Haritsah. Ya, oke lisan ya. Berarti benar. Oke, benar. Mungkin. Zaid bin Haritsah. Al-Zaid. Jadi yang benar, ini hasilnya yang benar itu Zaid bin Haritsah. Mungkin itu tadi H yang dipapal. H itu kan di bahasa Indonesia H itu jadi H Muhammad. Oke, tidak apa-apa. Oke, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Ya. Oke. Tolong sebutkan salah satu dari akhlak Rasulullah yang ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Salah kayak jangan salah satu itu. Tiga-tiganya deh. Ya. Coba ada tiga ya sifat Rasulullah yang ada di surat At-Taubah 128. Apa saja? Ayo siapa? Yang sudah jangan, yang belum. Yang belum. Oh ya. Surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifat pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat kedua, harisun 'alaikum. Sifat ketiga, wa bil mu'minina raufur rahim. Ayo cepat. Tiga sifat Rasul yang ada di surat At-Taubah 128. Suka itu kita harus bersenyum kepada teman tersebut. Ya, itu benar, tapi ini yang terkandung di surat At-Taubah 128. Kalau akhlak Rasulullah ya benar, tapi yang terkandung di At-Taubah 128 belum pas. Siapa lagi? Ya. Apa Bu? Tiga sifat Rasulullah. Pertama, Rasulullah mengingatkan umatnya dengan keimanan. terus Rasulullah selalu lupa. Begitu. Ayo. kasih sayang terhadap umatnya, saling berkasih sayang terhadap umatnya. Ayo satu lagi. Satu, dua setengah, dua seperempat. Tentang keselamatan terhadap umatnya. Ya udah tadi kan udah. Bukan. Satu lagi. Tentang Ya apa? keselamatan umatnya, tentang keimanan terhadap Terus? umatnya, tentang kasih sayang terhadap umatnya. Ya, belum pas. Ada satu lagi yang terlewat. Yang azizun 'alaihi ma 'anittum. Ayo Bu. Ayo. Iya, yang sebelah sini. Ibu-ibu yang pakai seragam baju putih, ayo Bu. Ya. Jangan lihat HP, ini langsung buka HP. Ayo.
siapa? Ayo. Ayo. Rasul mau umatnya masuk surga. Yang kedua, Rasul mengajarkan umatnya harus berkasih sayang. Terus yang ketiga, Memang semuanya yang ketiga ya, udah beres ya. Ya, Pak. sedih melihat umatnya susah. Yang kedua sudah pas, tapi ini kan kaitan isi di surat At-Taubah ya. Bukan ceramah Pak Ustadz, kalau sama Pak Ustadz mungkin benar tadi. Tapi kalau di dalam isi yang terkandung di At-Taubah ya, itu sudah benar dua, tapi yang satu itu belum. Ya. Sudah tersenyum. Ya. Ya, sudah tersenyum. Kalau udah tersenyum itu ceramahnya Pak Ustadz tadi. Nah, ini isi At-Taubah 128 terjemahnya tidak bisa dipahami. Jadi satu belum pas, yang dua udah benar. Ya, ayo yang lain. Ibu. Oh benar. Ya. Rasulullah tidak bisa melihat umatnya menderita. Terus kedua, Rasulullah selalu memberikan keimanan umatnya. Terus ketiga, Rasulullah selalu berkasih sayang terhadap umat. Ini yang saya maksud. Ya, terjemah dari surat Al-Fatihah 128. Jadi Rasulullah tidak bisa lihat umatnya susah. Rasulullah memikirkan keimanan umatnya. Lalu yang ketiga kasih sayang kepada orang-orang yang betul. Ya. Masih ada kan? Masih Ada dua lagi. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya, tolong sebutkan pernyataan dari Zaid bin Harisah. Boleh bapak-bapak? Ya. Ayo, mana ada? Pernyataan Zaid bin Harisah ketika ditanya, wahai Zaid, bagaimana kesan-kesan engkau tentang akhlak Rasulullah? Rasulullah kalau dipanggil oleh seseorang, dia tidak hanya mengenal mukanya, tetapi badannya juga. Oke, satu lagi Pak, satu lagi. Sebenarnya sebetulnya ada dua yang saya sampaikan tadi. Gimana terserah panitia? Udah cukup apa? Oh benar, oke Pak. Silakan. Nah, ada satu lagi ya, lengkapi Zaid bin Harisah satu lagi. Ya, itu enggak, itu udah tadi ya. Ada lagi yang saya sampaikan tadi Bu. Itu udah apa? Zaid bin Harisah. Ayo. Bentar. Pakai mic jadi kedengaran. Oke, yang kedua itu ketika saya mengenal Rasulullah, maka masalah saya Ini pernyataan dari Zaid bin Harisah, ketika aku lagi banyak masalah, lihat wajah Rasulullah langsung bilang, kalau tampang kita datangin masalah, ya. Oke, masih ada lagi? Udah. Itu jangan kata Ustaz. Kata Ustaz. Yang dua lagi, ada dua ya, ada dua berkas lagi. Yang satu untuk yang datang paling pertama kali ya, ini siapa lagi pertama. Yang kedua, Wah, mantap. kemudian yang kedua adalah yang umurnya paling tua yang hadir hari ini. Tadi itu dari beberapa. 85. Ayo sekarang berdiri. Yang datang pertama dari yang tulis secara putih Mariati. Ayo Mariati. Ayo silakan berdiri.
usia berapa Rasulullah ditinggal wafat ayah dan ibunya? Usianya 6. Oke, benar. Masih dua lagi. Ya. Udah. Sekarang pertanyaannya dari Pak Haji Adi aja. Ayo, Pak Haji Adi. Silakan Pak Adi. Tadi ada materi yang sangat mendasar bagi seseorang ibaratkan gedung yang harus kuat biar tidak mudah kena angin dalam fondasi. Seorang muslim agar kuat apa saja. Ayo, belum coba. Boleh kasih. Apa tadi? Kuat imannya. Imannya secara khusus apa ada 3 tuh? Pak ibadah, terus akhlaknya yang paling pokok fondasi apa? Imannya ibadah. Kan ada akhlak, ibadah, kaitan dengan di dalam hati apa namanya? Boleh ya. Dalam bahasa agama adalah akidah. Oke, dikasih aja. Keren. Ambil itu. Berikutnya Pak Wali kasih hadiah. Itu kasih pertanyaan. Gak apa-apa. Satu lagi. Oke, pertanyaannya. Oke, silakan. Atau bukan pertanyaan? Boleh tidak? Yang tadi disampaikan Pak Wali. Ya, silakan. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pertanyaan dari Pak Haji bagi para jamaah yang bisa menjawab, nanti ada advice-nya. Apa pertanyaannya sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebutkan 2 saja. Nanti yang menggunakan Pak Haji langsung. Siapa tadi? Oh, sudah benar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Siapa tadi Cukup ya, kita berdoa. sebelum itu kita para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah acara ini berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah acara ini juga disponsori oleh Organic Box, yaitu sebuah produk perusahaan makanan yang memberikan makanan sehat yang terbaik untuk keluarga. Organic Box ini mengajak mereka yang meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan berbagai bahan makanan organik dan sehat yang lengkap berkualitas mulai dari sayurannya, beras organik, ayam organik dan probiotik, daging sapi beef, teh gluten free yang bebas lakte, pengawet, pewarna, pemanis dan perasa buatan. Semua produk yang ada di Organic Box telah melalui proses kurasi yang ketat dan ada garansi kesegaran produk untuk menjaga kualitasnya. Maka dari itu, yuk wujudkan keluarga kita yang lebih sehat
Satu lagi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, bagi para jemaah sekalian yang di luar geraha bunga yang tadi belum mendapatkan minyak, ibu-ibu sudah dapat minyak? Nah, bagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujib as-sa'ilin. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini ya Allah. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan buat kami, mohon ya Allah berkahi dan panjangkan usia kami, berikan kesehatan jasmani rohani kami, angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri kami ya Allah.